إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan segala puja dan puji atas segala karunia, anugerah, hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk sampai siang hari ini di hari Jumat, mengawali Jumat pertama di bulan Sya'ban 1443 Hijriah atau di Jumat pertama di bulan Maret tanggal 4, dengan harapan, dengan doa, dengan keyakinan semoga segala apapun yang kita lakukan dari kebaikan, sekecil apapun yang mungkin tidak kita rasakan tetapi dianggap besar dan agung oleh Allah Subhanahu wa taala karena dasar dari keikhlasan kita dalam taat, dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, kata Usamah, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Ramadan. Kata beliau, wahai Rasulullah, saya perhatikan Anda saum lebih banyak saum di satu bulan di mana Anda di dalam saum itu seperti layaknya Anda saum Ramadan. Saya perhatikan Anda di satu bulan di antara bulan selain Ramadan, di satu bulan itu Anda saumnya seperti bulan Ramadan. Dan yang dimaksud bulan yang ditanyakan oleh Usamah ibn Zaid adalah bulan Sya'ban. Saya perhatikan Anda saum seperti Ramadan, dan saum itu Anda lakukan bukan di Ramadan tapi di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan Sya'ban itu ini yang hari pertama kita masuk. Hari pertama kita masuk Jumat ini adalah 1 Sya'ban 1443 Hijriah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, bulan yang dimaksud yaitu bulan Sya'ban, orang banyak terlalaikan. Karena Sya'ban ini posisinya letaknya di antara dua bulan yang juga diagungkan. Bulan Rajab sebagai salah satu bulan Ashhurul Hurum, kemudian Ramadan. Lalu orang terfokus dengan Rajab karena merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan, Asy-Syahrul Haram. Kemudian terfokus juga kepada Ramadan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, banyak orang terlalaikan sehingga dia tidak sadar bahwa sesungguhnya di antara bulan Rajab dan Ramadan pun ada satu bulan yang tidak kurang diagungkan oleh syariat,
yang tidak kurang keutamaannya juga sama, bahkan melebihi di antara bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan supaya orang juga tidak lalai dan supaya orang juga mengerti, memahami bulan Sya'ban itu. Kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan diangkat kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa' amali wa ana sa'imun. Dan aku ingin bahwa amalku diangkat dalam keadaan aku sedang saum. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Maka di hadapan kita ada keterangan, ada petunjuk, ada yang harus kita sikapi. Yang pertama yang harus kita sikapi adalah al-ghaflah, umumu ghaflatin nas. Hari saat di mana orang lalai dari kebaikan, abai terhadap kebaikan, tidak mengerti di dalamnya ada kebaikan. Kita memahami tidak ada satu waktu dalam kehidupan seorang muslim yang berlalu kecuali waktu yang dilalui itu adalah dijelaskan banyak keutamaannya. Keutamaan dengan waktu diterangkan, waktu antara azan dengan iqamat ada keutamaannya, waktu di mana kita sujud ada keutamaannya, waktu sebelum fajar ada keutamaannya, ya, waktu ba'da al-asar setiap hari Jumat sebagaimana hari ini ada keutamaannya. Ada keutamaan berkenaan dengan tempat, ada keutamaan bersamaan dengan perbuatan, dengan ibadah. Maka seorang muslim tidak akan pernah dalam hidupnya, kecuali kalau memang dia faham dan mengerti, maka dia tidak akan melewatkan dan mengabaikan setiap keutamaan ini. Umur tidak akan ada nilainya kalau tidak kemudian dihiasi dengan segala keutamaan, baik dalam waktu, baik dalam perbuatan, baik dengan cara atau dengan apapun. Maka umur tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak diisi dengan segala apa yang menjadi keutamaan karena kaitan kita sebagai seorang muslim. Maka supaya kita tidak lalai dalam konteks ini, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, mengambil faidah dari hadis ini dengan yang disampaikan tadi, bahwa orang terfokus kepada Rajabnya, orang terfokus kepada Ramadannya, sehingga dia mengabaikan bulan Sya'ban seolah tidak punya keutamaan apapun. Di sisi yang lain ada kemudian pemahaman tentang keutamaan Sya'ban tetapi dengan dalil yang kurang kuat. Ada orang memahami tentang saum nisfu Sya'ban, pengkhususan tentang Sya'ban dengan saum setengah bulan, tidak ada keterangan dalil dan hadis yang sahih bertalian dengan itu. Yang ada adalah keumuman di bulan Sya'ban itu, sebagaimana hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum di bulan Sya'ban itu tidak mengkhususkan kemudian hanya dari setengah bulan Sya'ban tersebut. Maka oleh karenanya dari poin yang pertama adalah kita tidak boleh melalaikan bahwa Sya'ban ini punya keutamaan sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang kedua, tadi keyakinan kita bahwa Sya'ban ada punya keutamaan dan itu dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua faidahnya adalah bahwa ada orang kalau lalai berarti dia tidak memakmurkan waktu di mana Sya'ban ini ada bersamaan dengan kita. Maka memakmurkan waktu di bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam amalan. Disebutkan para ulama bahwa begitu bulan Sya'ban mereka seolah masuk di bulan Ramadan dengan segala apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Saumnya, baca Qur'annya, sebagian as-salafus saleh
kemudian memberikan penamaan untuk Sya'ban bahkan lebih dahulu dikatakan sebagai bulan membaca Al-Quran. Sebagian as-salafus saleh bahkan tidak pernah meninggalkan untuk saum ya sehari pun, kecuali dia akan melaksanakan saum di bulan Sya'ban tersebut. Kaitan dengan orang lalai ya di dalam memahami waktu untuk dimakmurkan dengan ketaatan. Beliau mengatakan bahwa satu waktu sering amalan itu tersembunyi, ya, tidak nampak diamalkan, tidak nampak dilihat, karena sedikitnya orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Dan ketika tidak ada amalan yang ditampilkan, maka orang tidak punya semangat untuk melakukan. Karena semua orang tidak puasa, semua orang tidak baca Al-Quran, semua orang tidak zikir, semua orang tidak sedekah, maka semangat untuk melakukan kebaikan itu dengan sendirinya kemudian menjadi menurun, kemudian menjadi hilang. Saat kelalaian seperti ini, maka dianjurkan, diutamakan untuk kita hidupkan kembali agar kebaikan ini tidak menjadi asing untuk kita semua. Jangan sampai kemudian di tengah waktu yang diutamakan dan di situ kemudian kita harus melakukan kebaikan, ternyata tidak ada contoh, kemudian tidak ada orang, kemudian tidak ada yang mensupport, kemudian tidak ada yang mendukung. Maka dikatakan bahwa melaksanakan ketaatan fi hini ghaflatin nas, di saat orang itu lalai, adalah amalan yang sangat utama. Bisa jadi saat kemudian kita memulai, ya, orang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Di saat kita memulai, tadinya orang tidak mau, kemudian menjadi mau. Di saat orang lain belum faham, kemudian kita melakukan, maka orang menjadi faham. Betapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan saat kita memulai satu kebaikan, di saat orang kebanyakan lalai melaksanakan kebaikan tersebut. Berikutnya, bahwa sesungguhnya saat orang lalai, maka orang tidak tahu bahwa seseorang itu sedang melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak melihat hal itu di kebanyakan orang. Maka tidak ada amalan yang paling utama saat kita bisa menyembunyikan amalan yang sunnah, kecuali untuk kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Qatadah, yustahabbu lis-shaimi an yuddahina hatta tadhhab anhu ghubratu as-siyam. Salah satu hal yang dianjurkan dalam beramal melaksanakan saum yang sunnah adalah orang menjadi tidak tahu, apalagi di saat tadi orang lalai karenanya. Wa qad shoma ba'du salafi 40 sanatan la ya'lam bihi ahad. Ada sebagian ulama salaf saum selama 40 tahun, saum sunnah. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di hari-hari yang dilalui itu ternyata selama 40 tahun dia saum sunnah. Kenapa? Dia kalau bekerja dia bawa 2 potong roti, agar keluarganya mengira bahwa 2 potong roti ini satunya nanti akan dimakan di waktu sedang bekerja. Saat kemudian dia sampai di pasar atau di tempat kerjanya, 2 potong roti ini ada bukan untuk dimakan, dia sedekahkan satunya. Sehingga orang atau temannya atau siapapun menyangka bahwa 1 potong roti itu adalah untuk dia makan, padahal sesungguhnya dia sisakan itu untuk berbuka. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa hina ghaflatin nas, kita ingin bahwa saat orang lalai kemudian kita tidak menjadi bagian dari kelalaian itu. Tidak mesti kemudian saat azan berkumandang, kemudian muadzin selesai, orang lain semuanya duduk, kemudian kita tidak tengok kiri, tengok kanan melihat semuanya duduk. Kita tahu ada dalil yang menuntun kita bahwa sesungguhnya dianjurkan kita untuk melaksanakan salat sunnah di antara azan dengan iqamat. Saat orang lain kemudian menunggu iqamat, ngobrol atau bercanda atau iseng, kita tidak melihat orang lain, tapi kita melihat diri, apa yang menjadi keutamaan. Kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina ghaflatin nas, saat kemudian orang lalai seluruhnya,
Ini kemudian yang menjadi hal di mana kebaikan itu menjadi tersamar, kemudian menjadi hilang, bahkan orang menjadi ragu, bahkan orang menjadi aneh, bahkan orang menjadi asing, bahkan orang merasa sendiri, walaupun kebaikan itu ternyata sesungguhnya adalah milik semuanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bahwa sesungguhnya kalau setiap orang melaksanakan ketaatan dengan apa yang dia pahami walaupun sendiri, bisa jadi kata para ulama, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang itu bisa jadi adalah menjadi penyebab tidak datangnya bala, tidak datangnya madarat, tidak datangnya ujian. Kenapa? Karena ketaatan itu tadfa'u al-bala. Bisa jadi bahwa karena kebaikan sebahagian orang yang tetap istiqomah itu, yang barangkali dalam keterasingannya dia tetap kokoh, tetap teguh, dan kemudian semua orang tidak merasa bahwa dihindarkannya dari kesulitan, dihindarkannya dari bala, dihindarkannya dari ujian. Ternyata karena sebahagian orang yang kita tidak menjadi bagian dari orang tersebut yang menjaga yang hak, dan karena hak dan ketaatan itu kemudian orang dihindarkan dari ujian. Berikutnya, bahwa sesungguhnya di antara hadis yang tadi, yaghfalu anhun nas, yaghfalu anhun nas, orang menjadi terlalaikan, orang menjadi tidak fokus, ya. Makanya sebahagian yang saya dengar dari para ulama, mereka meninggalkan banyak yang menjadi rutinitas mereka untuk kemudian fokus di bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan, karena menganggapnya Sya'ban adalah tamrinan, sebagai latihan, sebagai awalan untuk datangnya bulan Ramadan. Di bagian hadis itu, setelah bahwa yaghfalu anhun nas, lalu dikatakan bahwa di bulan itu diangkatnya amal. Kita memahami dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan amalan itu diangkat dalam 3 bagian. Pertama, diangkat tiap hari. Yang kedua, diangkat tiap minggu. Yang ketiga, diangkat tiap tahun. Kenapa kita gemar untuk tidak ketinggalan dalam salat fajar dan salat asar? Dalam hadis dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Setiap hari ada malaikat yang tugasnya mencatat amal dan membawa amalan itu untuk diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya 2, di waktu fajar dan di waktu asar. Maka ketika hadir kita dalam semua kebaikan, terkhusus di waktu fajar, terkhusus di waktu asar, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, kaifa tajiduna ibadi atau kaifa tajiduna abdi, bagaimana kalian mendapatkan hamba aku? Malaikat yang bertugas di malam, di fajar dan di sore menyatakan bahwa kami mendapatkan hambamu senantiasa sedang salat. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa diangkat amalan itu ada setiap pekan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'mal bani Adam tu'rad kulla khamisi lailatal jum'ah, bahwa sesungguhnya amalan setiap Bani Adam diangkat setiap Kamis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk senantiasa saum Kamis, Senin Kamis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna amala Bani Adam tu'rad kulla khamisi lailatal jum'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Tapi ingat, jangan pernah kita memutus silaturahim. Sebab saat memutus silaturahim, maka sesungguhnya amalan tidak akan terangkat ke langit, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan yang diangkat setiap harinya, ada amalan diangkat setiap pekannya, ada amalan diangkat setiap tahunnya, dan ini yang dimaksud dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, bahwa selama bulan Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam sering saum di bulan itu agar saat diangkat amalan itu dalam keadaan saum.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtisar dari khutbah yang disampaikan bahwa kita berada di bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk kita tidak lalai, kita makmurkan waktu di bulan Sya'ban ini dengan segala ketaatan. Apalagi kemudian dikaitkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita berdoa semoga bukan hanya diangkat tetapi kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan sehingga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak meninggalkan satu hari pun kecuali dengan saum. Dikatakan oleh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu wala yuftir. Iya, beliau senantiasa saum dan tidak berbuka kecuali pada saatnya. Artinya sering sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya banyak sekali amalan yang orang terlalaikan hanya karena kelalaian banyak orang. Artinya bukan amalan itu tidak utama, tapi banyak orang yang tidak memahami keutamaan lalu orang menjadi lalai karenanya. Di saat kelalaian muncul menjadi bagian mayoritas banyak orang, maka tidak sepatutnya keimanan kita ikut kemudian menjadi redup, lalu tidak ada cahaya sunnah, tidak ada cahaya ibadah, tidak ada cahaya ketaatan, tidak ada cahaya Al-Quran, ya, dalam waktu di tempat di mana seharusnya kita menampilkan ketaatan dan kebaikan tersebut. Terakhir, jangan pernah kita menjadi orang yang merasa asing dengan segala kebaikan, dengan segala ketaatan, dengan segala sunnah yang itu diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang tidak melakukan, kita tidak pernah merasa bahwa kita punya keterasingan dengan kebaikan, dengan sunnah yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mubarakina aina ma kunna. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma habib ilal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilal kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afina fi kulli buldan minal buldanil muslimin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika wansurhum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.